Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats sermon kita untuk hari ini tertulis pada kitab 2 Raja-Raja ayat 6 sampai ayat 18. Begini bunyi firman yang tertulis di dalamnya. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian nats yang tertulis pada 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 18. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats ini merupakan perjalanan terakhir dari seorang nabi besar pada masa pelayanannya dan masa kehidupannya di dunia ini. Seorang nabi yang bernama Elia.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia merupakan salah satu nabi besar yang mengproklamirkan bahwa Yahweh satu-satunya Allah dan tidak ada selain daripada Dia untuk disembah dan juga diakui sebagai pencipta yang berkuasa atas segala kehidupan. Pada fase ini, Elia bersama-sama dengan seorang muridnya yang setia yang bernama Elisa dan merupakan seorang pengikut yang setia. Bersama-sama dia juga ada 50 orang yang mengikuti mereka. Ke-50 rombongan para nabi ini merupakan para pengikut mereka yang disebut sebagai murid dari para nabi-nabi, yaitu Nabi Elia sendiri sebagai nabinya pada saat itu. Apa yang bisa kita lihat dari nats ini? Ada 3 kali dalam perjalanan ke Gilgal, Elia mengatakan kepada Elisa demikian, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel, Jeriko, dan Sungai Yordan." Tetapi Elisa selalu menjawab hal yang sama kepada Elia. Jawab Elisa, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Hal ini menggambarkan keteguhan hati Elisa kepada Elia. Meskipun Elisa sudah tahu bahwa Elia akan naik ke surga dan waktunya tidak lama lagi, keteguhan hati Elisa ini juga disaksikan oleh 50 orang rombongan nabi itu. Ini juga menunjukkan bahwa Elisa akan menjadi pemimpin mereka. Begitu juga halnya Elia mencoba sudah sejauh mana kematangan dan kedewasaan Elisa dalam pengenalan dengan Allah dan keberaniannya menyatakan kedaulatan Allah yang mutlak kepada bangsa Israel dan sekitarnya. Di sini Elisa diuji kesetiaannya, tetapi Elisa merupakan seseorang yang tidak mau menyerah dan senantiasa setia untuk mengikuti Nabi Elia untuk melayani Tuhan dan juga menyampaikan kabar kenabian kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka masuk ke dalam kondisi situasi bangsa Israel yang harus berhadapan dengan orang-orang dari bangsa lain, termasuk orang Moab dan juga orang Aram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kondisi yang sulit yang mereka harus hadapi dalam setiap perjalanan mereka tidak membuat semangat perjalanan pelayanan mereka untuk menyuarakan suara Allah, untuk mundur dari semangat mereka sendiri yang Tuhan sudah berikan kepada mereka sebagai tugas dan tanggung jawab mereka. Dari pengalaman perjalanan itu sendiri merupakan sebagai bukti konkret bahwa kedua nabi ini adalah nabi yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah dengan situasi apapun, kesulitan apapun, dan yang mereka hadapi pada setiap kehidupannya. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita lihat
dari fase perjalanan ini. Nabi Elia memberi kesempatan kepada Elisa meminta apa yang hendak dilakukan Elia kepadanya. Tentu sebagai anak rohani, Elisa meminta kepada Elia 2 bagian dari rohnya. Bukan berarti 2 kali kuasa rohani Elia, tetapi yang dimaksud adalah menunjuk kepada hubungan anak dengan ayahnya, di mana putra yang sulung menerima 2 kali warisan putra-putri lainnya. Memang di sisi lain Elisa memohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan kadar roh nabi yang lebih besar kepadanya, supaya dapat melanjutkan pelayanan Elia. Allah mengabulkannya dengan satu syarat: ketika Elia akan terangkat ke surga, Elisa melihatnya. Ketika Elisa melihatnya, maka permintaan yang disampaikan oleh Elisa akan dikabulkan. Tetapi ketika dia atau Elisa tidak melihat Nabi Elia terangkat ke surga, maka semuanya tidak akan dikabulkan. Hal ini merupakan ujian dan tantangan yang memiliki arti yang kuat bagi kerohanian kita. Apakah kita senantiasa setia dalam setiap pelayanan kita? Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi keinginan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita? Apakah kita setia untuk menjalankan firman-Nya, untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ajakan dunia ini, kita larut tenggelam oleh karena arus dunia yang tidak bisa kita lawan? Sama halnya seperti yang dihadapi oleh para nabi itu sendiri. Yang mereka hadapi banyak nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Nabi-nabi palsu itu sendiri menjanjikan kesenangan-kesenangan duniawi, dan seluruhnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Elia terangkat ke surga bersama kereta berapi dengan kuda berapi. Ini juga menunjukkan bahwa setiap orang yang kehidupannya menyatu dengan firman Tuhan, dengan situasi apapun, pasti Allah memberikan hak yang istimewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa merupakan contoh kesetiaan seorang hamba kepada Tuhan. Demikian juga dengan Elia yang tetap setia untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya. Namun di sisi lain, ada 50 orang rombongan nabi tersebut, dan mereka menyaksikan keheranan yang dilakukan oleh Elisa dan Elia ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, atau mereka tidak percaya kepada apa yang sudah terjadi pada saat itu. Mereka memohon kepada Elisa agar mereka mencari Nabi Elia. Kali aja Tuhan mengangkat Elia lalu menjatuhkannya di antara bukit atau gunung, atau bahkan mungkin di antara lembah yang ada di situ. Namun Elisa melarang mereka. Namun mereka memohon terus sampai tindakan mereka
mempermalukan. Dan hal ini merupakan dua hal yang bisa kita lihat bagaimana seorang yang senantiasa setia mengikuti yang benar dan bahkan lebih ramai seperti rombongan para nabi tersebut yang susah dan sukar sekali untuk percaya dengan apa yang mereka lihat tentang kebenaran mukjizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan melalui kedua nabi itu. Dari pemahaman nats ini sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita imani di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh dari orang-orang percaya, Tuhan sudah memanggil kita menjadi pelayan dan pengikutnya untuk menyatakan kedaulatan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang mutlak di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita setia untuk menghidupi itu? Apakah kita melayani hanya melihat waktu? Atau kita melayani atau memuji memuliakan Tuhan dengan menyisakan waktu yang ada? Atau bahkan kita hanya memakai sisa-sisa waktu kita? Lalu apakah kita memakai sisa-sisa tenaga kita? Memakai sisa-sisa dari apa yang baik yang sudah Tuhan berikan? Oleh karena itu, melalui nats ini sendiri, kita dipanggil selagi masih kuat, selagi kita memiliki waktu, seluruhnya harus dipakai dan mengutamakan untuk pelayanan kemuliaan Tuhan. Kapan dan dimanapun kita, apapun yang harus kita hadapi tantangannya, dan bagaimana kita menghadapi seluruhnya itu, kita harus ingat bahwa yang terutama dan utama adalah bagaimana kita hidup dengan setia terhadap panggilan yang sudah diberikan Allah kepada kita sebagai pelayan dan pengikutnya. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus tahu Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan memelihara kita. Oleh karena itu, jangan takut dan ragu untuk menyatakan kebenaran Allah yang sejati. Apapun tantangan yang kita hadapi, untuk menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Jangan pernah takut, sebab bersama-sama orang percaya ada Tuhan yang menjaga, menyertai, memelihara kita. Yang ketiga, Tuhan memberi kita hak istimewa sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, lakukanlah tugas pelayananmu dengan teguh hati, tulus, loyal, dan setia. Lihatlah Elisa. Dia memperoleh yang luar biasa yang daripada Allah. Dia memperoleh apa yang Tuhan kehendaki, bahkan di atas dari apa yang dia pahami. Dia merendahkan dirinya, dia setia, dia loyal kepada Elia yang senantiasa setia untuk melanjutkan pelayanan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu sangatlah penting. Kesetiaan di rumah tangga salah satu menjadi contohnya ketika
pasangan antara suami istri adalah pasangan yang setia, maka pasangan tersebut akan menjadi pasangan yang berbahagia. Dan dalam kesetiaan, mereka juga akan mencapai segala sesuatu yang baik yang mereka cita-citakan. Sebaliknya, ketika tidak setia, maka kemungkinan besar keluarga itu juga akan hancur, atau bahkan itu yang membuat banyak tingkat perceraian atau yang disebut sebagai broken home di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian halnya kesetiaan pada pekerjaan. Ketika kita setia pada pekerjaan kita, maka itu akan membuat kemungkinan besar setiap usaha atau pekerjaan kita berhasil. Demikian halnya dengan pekerjaan. Ketika kita berlaku tidak setia dengan pekerjaan itu, maka kemungkinan besar pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik, dan pastinya target atau tujuannya juga itu pasti tidak akan pernah bisa tercapai dengan maksimal atau tidak akan tercapai dengan baik. Bahkan mungkin pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sia-sia, sebab pekerjaan itu akan rusak dengan orang-orang yang tidak setia. Demikian halnya dengan kesetiaan memiliki iman atau kesetiaan iman kita kepada Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kesetiaan itu juga akan memperoleh hal-hal yang istimewa yang daripada Allah. Kesetiaan itu bukan berarti paksaan kepada setiap orang-orang percaya, tetapi kesetiaan itu merupakan gambaran dari Allah yang kita puji, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang menyertai, memelihara, dan juga memberkati kita dalam setiap kehidupan kita, seperti yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya. Sebaliknya demikian juga dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita tidak setia dengan pelayanan itu, yang melayani Tuhan melalui iman percaya kita, maka dengan otomatis hubungan kita, hubungan iman kita, hubungan rohani kita menjadi tidak baik, atau bahkan hubungan yang rusak terhadap yang kita imani, yakni Allah sendiri. Oleh karenanya, perlu dan mari berlaku setia untuk hal-hal yang baik yang sudah digariskan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya mari kita berikan diri kita agar Tuhan yang memakai kita pada setiap kehidupan ini, agar apa yang dinyatakan oleh Allah nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya, dan itu akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Nyatalah sudah bahwa setiap orang setia yang akan mengikuti dan melanjutkan apa yang dikehendaki Tuhan, maka akan memperoleh berkat. Tuhan Allah menyertai setiap kehidupan dan pelayanan kita. Shalom.